Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari kota Samarinda. Beliau berlatar belakang seorang lulusan sarjana teknik dan manajemen industri di salah satu universitas swasta yang ada di kota Surabaya. Setelah lulus kuliah dengan nilai yang sangat memuaskan, beliau mencoba melamar pekerjaan di lebih dari 20 perusahaan. Dan ternyata tidak ada satupun yang menerimanya. Singkat cerita, setelah ditolak kerja, beliau mencoba membuka usaha kuliner dengan beberapa teman di Samarinda. Lebih kurang 1 tahun usaha kulinernya berjalan, beliau dikenalkan dengan bisnis Tiens oleh teman sekolahnya. Dan setelah berjuang di bisnis Tiens lebih kurang 4 tahun, beliau berhasil mendapatkan reward dari perusahaan Tiens, yaitu Luxury Car. Beliau juga dinobatkan sebagai juara 1 pembicara tingkat nasional di tahun 2017. Saat ini beliau menjalankan bisnis bersama pasangan dan sudah menikmati kebebasan waktu dengan traveling di lebih dari 20 negara di dunia. Beliau pun sudah banyak membantu mitra bisnis beliau sukses dengan mendapatkan berbagai macam reward dari Tiens, seperti free trip ke luar negeri, motor, bahkan sampai mobil mewah. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita dengarkan sharing dari Lim Sui Hui. Halo Bapak Ibu semua, apa kabar Anda malam hari ini? Ya, sebelum saya memulai Bapak Ibu, saya punya 1 pertanyaan buat Anda. 2 ding ya. Yang pertama Bapak Ibu, siapa di antara Anda yang pengen mendapatkan perubahan hidup? Siapa yang betul-betul pengen tahun depan hidupnya lebih baik lagi? Oke. Nah, pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua Bapak Ibu, siapa yang mau berubah? Oke. Ya, sudah dijawab ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya ajukan pertanyaan ini? Karena banyak orang Bapak Ibu ngeset, ya saya pengen tahun depan saya punya mobil minimal 500 juta, saya pengen punya rumah miliaran, tapi dia lupa Bapak Ibu apa yang harus dia kerjakan Bapak Ibu. Ya, jadi malam hari ini ya, saya akan men-sharingkan kepada Anda materi yang berhubungan dengan itu semua. Ya, nah tapi sebelumnya saya ingin memberikan selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu semua yang sudah bisa mengikuti acara CPM malam hari ini, karena Anda orang-orang yang betul-betul core ya. Core itu adalah orang yang betul-betul melakukan 7 kebiasaan untuk sukses Bapak Ibu ya. Jadi seperti acara kita malam hari ini, Core Producer Meeting. Dan ini sangat penting Bapak Ibu untuk Anda menjadi seorang core ya. Anda kalau lihat di layar itu kotak core-nya itu besar ya. Nah, core di sini Bapak Ibu yang saya maksud adalah core bukan cuma sekedar checklist. Kenapa? Karena saya punya pengalaman Bapak Ibu ya. Zaman dulu itu ketika kita bangun yang namanya PBO, itu PBO itu adalah harga mati. Jadi kalau Anda tidak royal, tidak crown, ambassador ataupun majesty, wah cemen gitu ya. Nah, alhasil apa yang terjadi Bapak Ibu ya? Yang terjadi adalah banyak di tim saya Bapak Ibu yang ya notabene itu menghalalkan segala macam cara untuk menjadi royal, crown, bahkan ambassador ya. Seperti misalnya contoh Bapak Ibu, ini yang terjadi ya di tim saya ya. Jadi dia ngejar royal dalam sebulan. Wih gila, royal dalam sebulan Bapak Ibu, keren nggak? Wah keren banget ya. Tapi yang dia lakukan apa Bapak Ibu? Ya, dia daftarkan suaminya, dia daftarkan anaknya, dia daftarkan adiknya Bapak Ibu, dan masing-masing punya omset 3.000 ya. Total akumulasi 12.000, kemudian Netpi di Netpi kan, di starter pack kan Bapak Ibu, dan akhirnya dia menjadi seorang royal. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, apakah itu struktur royal yang Anda mau bangun? Ya, saya berharap tidak Bapak Ibu. Kenapa? Dan yang akhirnya terjadi adalah Bapak Ibu, kalau orang melakukan seperti itu, apakah bulan berikutnya CP-CP mereka tadi Bapak Ibu itu akan menjadi core lagi di bulan depan? Nah, sudah pasti jawabannya enggak. Kenapa? Karena mereka hanya ya didaftarkan, istilahnya Bapak Ibu, itu bukan orang yang melakukan. Nah, esensi dari core producer Bapak Ibu, orang-orang yang melakukan 7 kebiasaan ya. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, sekali lagi ya, saya hanya ingin menekankan kepada Anda, mengingatkan lagi sekali lagi, core adalah lakukanlah 7 kebiasaan sukses, dan Anda bisa dapatkan materi 7 kebiasaan nanti di acara core meeting ya. Di sana akan dibahas lebih detail Bapak Ibu. Oke.
Nah, itu pembukaannya Bapak Ibu. Pembukaannya udah lumayan nih Pak ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya perkenalkan nama saya Lim Sui Hui, saya dari Samarinda. Jadi malam hari ini sekali lagi saya hanya sekedar sharing kepada Anda, bukan ingin mengajari Anda apapun ya. Jadi sekali lagi apapun yang saya sampaikan nantinya, konsultasikan kembali kepada upline leader Anda. Karena mereka adalah orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang betul-betul Anda harus ikutin Bapak Ibu. Jadi apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu ya, ini dari pengalaman aja. Nah, mengenai cocok atau tidak, sekali lagi Anda konsultasikan. Jangan ambil mentah-mentah apa yang saya sharingkan. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, malam hari ini seperti yang saya cerita tadi, ini berhubungan dengan apa yang saya sudah ucapkan di awal tadi. Nah, malam hari ini saya mau berbicara mengenai yang namanya the game of numbers ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu permainan angka, Bapak Ibu. Nah, ini satu topik yang saya pribadi Bapak Ibu, wah ini sangat menarik sekali. Kenapa? Karena memang Bapak Ibu di bisnis ini itu cuma berbicara soal angka. Ya, soal angka. Ibarat kalau sering diilustrasikan Bapak Ibu semua, Anda pernah main kartu remi? Ya, saya yakin ada pernah lah ya. Nggak mungkin nggak pernah, minimal tahu lah ya kartu remi itu seperti apa. Nah, kita tahu Bapak Ibu, di dalam kartu remi itu ada 4 kartu as, betul? Nah, kalau kita ibaratkan Bapak Ibu, 4 kartu as ini adalah orang-orang yang mau kita cari, orang-orang istilahnya ya core yang kita mau cari di bisnis ini, orang-orang yang mau menjadi leader di tim kita. Itu adalah kartu as. Nah, ketika kalau Anda main kartu Bapak Ibu, Anda ya acak gitu ya, dikocok istilahnya ya. Nah, ketika Anda buka kartu pertama, apakah itu langsung kartu as yang keluar? Ya, belum tentu, betul nggak? Ya, mungkin kartu yang lain. Ya, buka lagi, apakah langsung kartu as? Ya, mungkin belum tentu juga. Ya, nah, tapi kalau Anda buka terus Bapak Ibu, lama-lama muncul nggak kartu asnya? Ya, pasti muncul Bapak Ibu. Nah, sama Bapak Ibu di bisnis ini, ya, sekali lagi, kalau kita berbicara jumlah, kita berbicara angka. Jadi tugas kita adalah kita mencari orang-orang yang mau serius, orang-orang yang tepat istilahnya. Ya, nah bagaimana orang-orang yang tepat? Nanti Anda bisa dengarkan audio ataupun netpi kita yang judulnya adalah ciri-ciri orang yang tepat. Anda boleh tanya ke upline leader Anda nanti. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, ini sedikit mengenai siklus ya. Siklus kita dalam menjalankan bisnis ini ya, perubahan dari prospek sampai menjadi leader gitu ya. Nah yang pasti prospek itu kan ada di dalam daftar nama kita. Ya, nah di daftar nama, kemudian daftar nama ini ya kita presentasi, ya setelah presentasi di follow up, kemudian join, aktif sampai leader. Nah, Bapak Ibu sekalian, tugas kita Bapak Ibu di bisnis ini adalah membuat daftar nama dan presentasi yang banyak Bapak Ibu. Nah, sementara kalau orang sudah join Bapak Ibu untuk menjadi aktif dan leader sampai menjadi leader, mereka hanya butuh informasi sebenarnya. Ya, jadi tugas kita memang di bisnis ini hanya mengenalkan bisnis ini, ya, mempresentasikan. Nah, sisanya, ya, mulai mereka join, aktif leader, itu semua yang dibutuhkan informasi. Makanya kan ada istilah kan di bisnis ini kerja keras dan kerja pintar, ya. Nah, kerja keras kita itu sampai orang itu join aja, selesai Bapak Ibu. Sisanya masalah mereka mau aktif, mereka mau melakukan bisnis ini, itu keputusan bukan di tangan kita lagi, semua di tangan daripada downline kita yang sudah join tadi. Nah, makanya Bapak Ibu, kita perlu kerja pintar ya, kita perlu pakai yang namanya alat bantu ya, seperti netpi, pertemuan seperti ini Bapak Ibu ya. Ini yang kita promosikan terus ya. Jadi kita hanya bisa promosi di sini ya. Nah, kerja kerasnya jumlahnya itu adalah di daftar nama sampai orang tersebut join Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita ada istilah Bapak Ibu, ini pendekatan yang pertama, yaitu kita berharapnya ya, pendekatan yang ideal istilahnya ya. Kita berharapnya kan biasanya seperti ini ya. Kita berharap itu kalau bisa kita presentasi 1 orang ya, di follow up 1, join, aktif, langsung jadi leader. Nah, harapan kita kan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, yang jadi masalah Bapak Ibu ya, ketika Anda melakukan bisnis ini, apakah itu yang terjadi ya? Sudah pasti enggak Bapak Ibu, itu cuman halu katanya ya, halusinasi Bapak Ibu. Jadi nggak mungkin bisa Bapak Ibu. Jadi kita nggak mungkin bisa punya daftar nama 1, misalnya saudara kita presentasi, kita paksa follow up, kita paksa join, sampai aktif, sampai jadi leader, itu nggak akan pernah bisa Bapak Ibu. Yang memutuskan mereka mau aktif atau tidak, itu adalah dari mereka sendiri ya. Jadi sekali lagi ya, kita berharapnya seperti itu, tapi Bapak Ibu sekalian,
ya itu nggak akan mungkin terjadi. Nah, pendekatan di bisnis ini Bapak Ibu, di network marketing, di TNS khususnya, ya itu adalah pendekatan yang namanya game of number. Jadi untuk mendapatkan leader Bapak Ibu ya, satu leader mungkin ya kita butuh ya anggap aja 5 yang aktif. Ya, dari 5 yang aktif muncul satu leader. Nah, untuk dapatkan 5 yang aktif, ya kita mungkin butuh 15 orang yang join atau mungkin bahkan 20 sampai 25 orang yang join. Ya, untuk kita bisa merekrut orang Bapak Ibu, kita harus mungkin follow up-nya lebih yang pasti lebih banyak lagi, 50 orang atau mungkin lebih ya. Dan untuk kita bisa follow up 50 orang ya kita presentasinya juga lebih banyak, begitu pula daftar nama. Jadi dari daftar nama yang katakanlah 100, itu pasti nggak akan mungkin semua bisa dipresentasi, mungkin cuma sekitar 75 orang. Ya, follow up-nya yang bisa di follow up 50, akhirnya yang join 15, aktif 5, dan satu yang menjadi leader. Ya, mungkin dari Anda mungkin ada yang bertanya, Pak, wah 100 daftar nama Pak, tapi cuma satu leader. Wah Bapak Ibu, jangan salah ya, kalau kita bicara di business network marketing di MLM, satu leader itu sangat berharga sekali Bapak Ibu ya. Dari pengalaman saya akan cerita nanti di belakang. Yang jelas Bapak Ibu, dari 100 apabila Anda bisa menemukan satu leader, dan leader ini sangat berharga. Kenapa? Karena satu leader Bapak Ibu itu menghasilkan ribuan orang dalam organisasi bisnis Anda Bapak Ibu ya. Jadi Anda bisa bayangkan ya, nyarinya mungkin 100 orang. Wah, artinya kalau 100 presentasi Pak, ditolaknya 99 kali dong Pak. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu, tapi Anda bayangkan dari 100 nama, itu bisa menghasilkan ribuan orang. Menurut Anda berharga nggak? Ya, kalau saya bilang sih sangat-sangat berharga Bapak Ibu ya. Jadi makanya Bapak Ibu di bisnis ini, ya kita perlu pahami bahwa bisnis ini cuma sekedar permainan angka. Dan ada satu kata-kata yang menarik juga ya, mungkin Anda sering dengar dari upline Anda juga. Di bisnis ini Bapak Ibu, di Tiansi, kita bukan membuat orang menjadi leader. Ya, kita nggak akan pernah bisa memaksakan tanda kutip ya, saudara kita, orang tua kita, atau mungkin sahabat kita untuk jadi leader, nggak akan pernah bisa Bapak Ibu. Karena keputusan untuk menjadi leader di bisnis ini Bapak Ibu, itu bukan di tangan kita, tapi di tangan mereka. Ya, makanya kata yang tepat adalah yang Anda sering juga dengar, ya di bisnis ini kita mencari orang yang mau Bapak Ibu, ya mencari orang yang mau menjadi leader, bukan membuat atau menjadikan orang menjadi leader. Ya kita cari Bapak Ibu. Makanya seperti tadi ibarat kita main remi tadi Bapak Ibu, ya udah kita buka aja. Jadi kita presentasi aja Bapak Ibu, lakukan aja lebih banyak lagi. Ya lakukan lebih banyak lagi. Makanya Anda akan ketemu Bapak Ibu. Oke. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, ya ada istilah juga di bisnis ini, kuantitas mengalahkan kualitas, ya. Tapi bukan artinya juga, wah kalau gitu Pak, kita presentasi yang penting jumlah aja, yang penting bodoh-bodohan aja deh Pak. Ya nggak gitu juga loh Bapak Ibu ya. Ya tentunya kita belajar, ya. Kalau memang kita tahu apa yang kita presentasi kurang menarik, ya kita belajar lagi untuk bisa bagaimana cara presentasi yang lebih menarik. Dan itu semua sudah disiapkan Bapak Ibu oleh One Vision. Nah makanya kita beruntung sekali, kita bersyukur Bapak Ibu ada di komunitas yang luar biasa, sekolah bisnis yang luar biasa, yang sudah menyiapkan semuanya. Ya, sistem yang kita butuhkan untuk sukses di bisnis ini sudah disiapkan. Yang penting fokus kita adalah lakukan bisnisnya, lakukan kerjanya, presentasinya lebih banyak. Karena kuantitas Bapak Ibu pada akhirnya mengalahkan kualitas, ya. Dan Bapak Ibu ada istilah juga di bisnis ini, ya, dikatakan bahwa 10 presentasi jelek itu lebih baik daripada 1 presentasi hebat. Ya, maksudnya Anda mungkin sudah paham ya. Jadi kalau Anda mungkin presentasinya nggak bagus, tapi Anda lakukan banyak Bapak Ibu, Anda pasti akan ketemu orang yang tepat. Tapi kalau Anda presentasinya luar biasa, sempurna, perfect, tidak ada salahnya, tapi Anda hanya presentasi 1 orang Bapak Ibu, ya itu nggak akan ada artinya ya. Jadi itulah kenapa kita perlu lakukan dengan jumlah yang banyak Bapak Ibu. Ya, seperti salah satunya kita pernah dengar juga salah satu leader kita yang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ya, Anda coba bayangkan, ya, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, mau presentasi. Ya udah pasti Bapak Ibu jelek lah di awal. Ya di awal, kita bicara di awal Bapak Ibu. Udah pasti presentasinya jelek. Tapi kenapa sekarang beliau bisa menjadi salah satu leader penerima reward, ya, penerima luxury car, bahkan bersama suami terima cash reward yacht Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang dia lakukan dengan jumlah yang sangat besar Bapak Ibu. Ya, jumlah yang sangat banyak. Makanya sekarang bisa sukses. Jadi bukan masalah kualitasnya dulu, tapi kuantitasnya dulu Bapak Ibu. Itu yang utama. Nah,
Nah, kalau Anda sudah paham Bapak Ibu ya mengenai kuantitas ini, pada akhirnya itu membuat mindset kita benar dalam menjalankan bisnis ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak orang Bapak Ibu ya seperti saya pun dulu di awal, saya berharapnya ya tadi ya presentasi sedikit yang join ini banyak. Ya berharapnya kalau bisa sahabat-sahabat saya yang kenal baik sama saya, itu saya presentasi juga mau. Tapi ternyata Bapak Ibu nggak seperti itu adanya. Ya, karena sekali lagi kita bicara bisnis, ya, itu kita bicara jumlah, statistik, Bapak Ibu, angka, ya. Nah, makanya bisnis ini sekali lagi Bapak Ibu adalah permainan angka, game of number, ya. Jadi permainan angka, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya akan share sedikit, Bapak Ibu, ini angka saya, sekaligus saya cerita pengalaman saya juga. Jadi, ketika saya awal join, Bapak Ibu ya, awal join di bisnis ini, itu saya dipresentasi oleh upline saya pada saat itu, dan saya awal nggak tertarik Bapak Ibu ya. Saya lebih tertarik itu karena saya memang waktu itu punya masalah kesehatan, saya coba produknya. Nah, cuman teman saya ini kan juga dia sudah belajar ya di bisnis ini. Jadi akhirnya waktu itu dia nganter produk sekaligus, ya udah kamu ada berapa orang di rumah? Ya udah ngumpul nanti saya cerita. Ya udah kalau dia mau cerita kan nggak ada salahnya kan teman Bapak Ibu. Ya udah akhirnya dia ceritalah Bapak Ibu di situ ya. Nah, di situ membuat pada saat dia cerita Bapak Ibu, itu yang tadinya orang tua saya itu awalnya negatif Bapak Ibu ya. Nah, itu mau coba produk. Ya, dan di situ tiba-tiba dia ngasih saya duit gitu. Ini apaan? Ya, ini keuntungan dari penjualan produk. Ya, ini kan dari Bapak sih. Ya, nggak apa-apa deh katanya gitu ya. Oh, begitu ya. Wah, sih saya pikir, wah, nggak ngapa-ngapain. Saya juga cuman mengenalkan dapat duit nih. Wah, lumayan ya. Nah, akhirnya Bapak Ibu dia lakukan terus ya. Jadi saya awal belajar dari situ, dan akhirnya saya mencoba Bapak Ibu, sekarang saya ngeliat, lumayan nih gitu ya, cuman cerita modal cuap-cuap dapat duit nih. Ya udah akhirnya saya coba Bapak Ibu cerita juga, saya belajar tentunya ya. Awal ya bisa presentasi pun itu juga Bapak Ibu butuh proses ya, belajar. Nah, makanya sekali lagi Anda perlu ikutin semua pembelajaran yang disiapkan oleh One Vision ya. Nanti Anda tanya ke mentor ataupun leader Anda Bapak Ibu. Nah, ini kalau saya mau lihatkan angkanya Bapak Ibu. Jadi ketika saya awal join Bapak Ibu, dalam sebulan saya melakukan presentasi itu sekitar 25 orang, 25 kali ya. Ada yang one on one, ada yang home meeting gitu ya. Nah, saya lakukan Bapak Ibu. Nah, dari sekian banyak yang saya presentasi, itu ada 6 orang yang join. Ya, jadi ada 6 yang join, dan Bapak Ibu itu ada 2 yang aktif Bapak Ibu ya. Dari 25 orang, 6 join dan 2 yang aktif pada saat itu. Oke, nah kemudian Bapak Ibu ini awal saya gabung itu nggak ada sistem, jadi betul-betul ya bisa dibilang itu barbar lah istilahnya Bapak Ibu. Jadi pokoknya yang penting hajar black, cerita aja apa yang diceritain, yang saya tahu ya itu aja Bapak Ibu. Ya karena dulu kita nggak ada yang namanya flip chart gitu ya, pertemuan juga nggak ada Bapak Ibu. Jadi ya modalnya modal cerita apa adanya. Bahkan brosur pun nggak ada pada saat itu, cuman fotokopian yang tulisan-tulisan doang manfaat produk ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya kita lakukan dengan apa adanya. Nah, tapi ya angkanya pun ya Anda bisa lihat ya. Ini ya bisa dibilang hukum Paretonya pun masuk Bapak Ibu. Nah, kemudian begitu sudah ada sistem Bapak Ibu ya, sudah mulai ada pertemuan ya, sudah mulai ada OP ya, kemudian sudah ada buku-buku untuk presentasi. Jadi dulu belum flip chart, buku-buku ya. Nah, itu Bapak Ibu angkanya pun sama ya. Jadi waktu itu lebih kurang saya presentasi sekitar 33 orang, yang join 7 itu ada 2 jalur yang aktif ya sampai sekarang Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau bicara angka Bapak Ibu ya tetap seperti itu, lebih kurang 20%-an Bapak Ibu angkanya ya, 2 jalur yang aktif. Nah, bahkan saya ingat Bapak Ibu ya dari ya totalnya 4 jalur yang aktif ini Bapak Ibu itu menghasilkan ribuan orang ya. Dari satu leader yang join yang aktif itu menghasilkan ribuan orang di tim saya Bapak Ibu ya. Bahkan Bapak Ibu, nah ini yang menarik, terima reward ya. Dulu kan saya berpikir gini Bapak Ibu, kalau kita belum terima reward, kita harus cepat-cepat dapat reward supaya apa? Supaya gampang joinin orang. Ya, jadi kalau sudah ada reward kan, wah sudah ada bukti, siapa lagi yang mau bisa menolak bisnis ini? Saya dulu berpikirnya seperti itu Bapak Ibu ya. Ketika saya sudah terima reward ya, jadi BMW-nya sudah turun pada saat itu, saya bikin home meeting di tempat saya. Ya, BMW saya taruh di depan Bapak Ibu. Ya, saya ya yang bagian sesi closing, ya di home meeting nih Bapak Ibu, saya closing, saya tunjukin saya sudah kesini segini, saya dapat ini Bapak Ibu, wah luar biasa gitu ya. Dan Anda tahu Bapak Ibu,
hasilnya tetap sama Bapak Ibu ya. Bahkan Bapak Ibu banyak orang yang justru takut. Sudah sampai segitunya Pak. Wah, jadi mereka jadi minder Bapak Ibu ya, tetap nggak join juga. Ya jadi siapa bilang gitu ya, tunggu dapat reward pasti closing. Ya enggak juga, sama aja Bapak Ibu. Angkanya sama. Nah, ini bahkan ketika saya terima reward Bapak Ibu ya. Nih, ya saya presentasi sekitar 30-an orang, 5 yang join, 1 jalur yang aktif. Ya, jadi ya inilah yang menjadikan saya menjadi diamond sekarang Bapak Ibu ngomong-ngomongnya. Jadi Bapak Ibu sekalian sama aja. Jadi maksudnya gini, lakukan aja. Ya, justru ketika Anda di awal belum terima reward, lakukanlah lebih banyak Bapak Ibu. Ya, presentasinya lebih banyak ya. Kenapa? Karena ketika Anda sudah punya jalur yang aktif, wow, ya, Anda sudah dapat leader tadi Bapak Ibu. Leader Anda itu akan bisa menghasilkan ribuan orang. Itu luar biasa Bapak Ibu ya. Ini data dari saya Bapak Ibu ya, ketika saya menjalankan bisnis ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu juga ya, ini salah satu network marketer dunia ya, namanya Jordan Adler. Beliau adalah penulis buku Beach Money ya, Anda boleh cari itu bukunya, sangat menginspirasi sekali. Nah, Jordan Adler ini ngomong-ngomong Bapak Ibu, dia dalam 10 tahun dia itu ikut 11 MLM. Ya, Anda bayangkan 11 MLM dan gagal ya. Seperti cerita salah satu upline leader kita juga ya, Pak Luis Tendian ya, ikut banyak MLM dan gagal. Dan akhirnya Bapak Ibu di MLM ke-12 ya, untungnya dia nggak trauma ya, dia nggak trauma. Nah, di MLM ke-12 dia ketemu salah satu leader, top leadernya. Dan top leadernya itu bercerita mengenai angka ini Bapak Ibu. Ya, dia bercerita mengenai angka. Dan top leader itu mengatakan bahwa untuk memulai Anda perlu rekrut 20-30 orang, dia bilang. Kenapa? Karena sepertiga itu tidak melakukan apa-apa. Sepertiga melakukan sedikit, sepertiganya berpenghasilan bagus, salah satu dari mereka itu membangun ribuan orang. Jadi kalau kita bisa tunjukkan dalam angka Bapak Ibu seperti ini. Ya, jadi 10 orang itu tidak melakukan apa-apa, jadi dia join, ya, habis itu dia hilang, entah mungkin dia nggak enak hati sama kita, kan ada yang seperti itu ya. Ya udahlah, karena lu temen ya udahlah gue join lah, uang keamanan gitu. Kan ada yang seperti itu Bapak Ibu ya. Ada juga yang 10 orang lagi ya, sepertiganya melakukan sedikit. Dia berharap rekrut 1-2 orang, 3 orang, ya, ada yang aktif. Nah, tapi nggak ada yang aktif, dia quit ya. Nah, sisanya Bapak Ibu 10 orang itu merekrut ya, berpenghasilan bagus. Dan 1 dari 10 orang itu Bapak Ibu, itu yang menghasilkan ribuan orang ya. Nah, ini angkanya Bapak Ibu dari Jordan Adler tadi. Nah, disitulah makanya kenapa di MLM ke-12 ini Bapak Ibu, wah, dia langsung jadi salah satu top leader. Ya tentunya berproses Bapak Ibu ya, nggak dalam semalam. Dia bangun bisnisnya, dia sudah tahu permainan angka ini, dia betul-betul memahami, dia jalankan Bapak Ibu bisnisnya, dan akhirnya sekarang udah salah satu pebisnis MLM yang sangat-sangat sukses. Dan Bapak Ibu sekalian, di bisnis ini sekali lagi, untuk sukses kita butuh yang namanya momentum. Nah, kenapa tadi Jordan Adler mengatakan rekrutlah upline-nya mengatakan rekrutlah 20-30 orang. Kenapa? Karena memang bisnis ini butuh momentum. Kita perlu membangun yang namanya momentum. Ya memang betul Bapak Ibu, peringkat di TNC itu nggak bisa turun, omset akumulasi. Artinya suatu saat pasti nyampe. Iya pasti nyampe. Tapi ingat Bapak Ibu ya, di bisnis ini kalau kita betul-betul mau sukses, kita nggak bisa ya pakai pepatah Jawa kan ya, alon-alon sing penting kelakon katanya ya, pelan-pelan yang penting selamat. Nggak bisa Bapak Ibu ya, pelan-pelan lama-lama mati Bapak Ibu kita di bisnis ini ya. Nah, makanya kita perlu lakukan momentum ya, terutama bagi Bapak Ibu yang saat ini ingin membangun bisnisnya lebih cepat lagi ya, lakukanlah momentum ini ya. Nah, maksudnya momentum seperti apa? Seperti kalau saya ilustrasikan ya, Anda bisa lihat di gambar itu ada pesawat Bapak Ibu. Anda bayangkan kalau misalnya pesawat terbang, itu kan mau take off, itu kan dia akan mulai dari ujung landasan. Nah, misalnya ini runway-nya Bapak Ibu. Dan Anda bayangkan Bapak Ibu, kalau perusahaan lagi ya, pesawat itu mau take off, dia akan menggunakan berapa persen tenaganya kira-kira? Ya sudah pasti 100% Bapak Ibu. Makanya kenapa begitu dia istilahnya narik gasnya Bapak Ibu ya, gas pesawatnya itu, kita kan akan langsung ketarik ke belakang. Nah, itu dia menggunakan kekuatan penuh ya, sampai mencapai kecepatan yang dia inginkan, baru dia angkat rodanya dan dia terbang. Nah, Anda bayangkan Bapak Ibu kalau pesawatnya, pilotnya iseng-iseng, begitu sudah setengah, terus dia rem, baru dia tarik lagi. Habis itu nggak lama dia rem lagi Bapak Ibu. Kira-kira sampai di ujung landasan, pesawatnya terbang atau meluncur ke lantai? Ya udah pasti nggak akan mungkin bisa terbang Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sama di bisnis ini. Kita nggak bisa lakukan bisnis ini
Bulan ini semangat, ya. Bulan depan, aduh lagi loyo Pak, ya lagi banyak ditolak, saya off dulu deh Pak. Nanti deh bulan depan saya lakukan lagi. Nah, nggak bisa Bapak Ibu. Bisnis Anda nggak akan bisa take off, nggak akan bisa terbang, Anda nggak akan bisa bangun aset. Nah, makanya Anda perlu tancap Bapak Ibu, ya. Nah, tancapnya apa? Ya, sekali lagi Bapak Ibu, untuk Anda betul-betul mau bangun momentum, ini dibutuhkan komitmen. Ya, jadi bukan semenjak Anda bergabung, bukan Bapak Ibu, ya, tapi kapan Anda mau komitmen untuk melakukan bisnis ini secara konsisten, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan share ya. Nah, ini yang kami lakukan, Bapak Ibu, pengalaman yang kami lakukan. Jadi kalau Anda yang mau serius ya di bisnis ini, minimal Bapak Ibu dalam 1 minggu semenjak Anda komitmen, ya, kalau Anda belum membership, Anda segera minimal bronze dan Anda rekrut minimal 2 orang. 2 plus itu maksudnya Anda minimal rekrut 2 orang dalam 1 minggu, ya. Dalam 1 bulan Bapak Ibu, kita rekrutlah minimal 5 orang, ya, dan kita minimal di paket membership silver, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di dalam waktu 2 bulan maksimal Anda sudah harus rekrut minimal 10 orang dan Anda sudah berperingkat di gold, ya. Dan Bapak Ibu dalam maksimal 4 bulan Anda sudah rekrut 20 orang dan Anda sudah di platinum. Dan yang terakhir dalam waktu maksimal 6 bulan rekrutlah Bapak Ibu 30, minimal 30 orang. Nah, kalau Anda mau bangun bisnis Anda dengan kecepatan penuh Bapak Ibu, Anda mau bangun aset 1-2 tahun ya, yang sering kita gadang-gadangkan, yang sering kita sampaikan pada prospek kita. Kita bangun aset di bisnis ini 1-2 tahun. Nah, inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu, ya. Kita harus lakukan rekrut lah ya. Seperti yang Anda bisa lihat di layar ya, untuk bangun momentum maksimal 6 bulan Anda rekrut 30 orang ya, dan Anda di paket membership platinum. Nah, saya yakin Bapak Ibu kalau Anda lakukan ini, bisnis Anda itu pasti akan melejit Bapak Ibu, pasti akan take off ya, seperti pesawat tadi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita perlu bangun momentum. Nah, ini pun yang kami lakukan sekali lagi ya, pada saat kami bangun bisnis ini. Jadi kalau saya pikir-pikir Bapak Ibu, zaman dulu saya kerja keras itu cuma 2 tahun di awal. Ya, itu betul-betul kerja keras. Saya bintang 8. Nah, begitu saya mencapai bintang 8 Bapak Ibu, ya bisa dibilang ya kerjanya itu ya sambil keluar kota, sambil bangun bisnis, ya bisa dibilang sambil menikmati sebenarnya, bukan soal kerja keras lagi Bapak Ibu. Ya, kerja kerasnya itu memang di 6 bulan pertama itu Bapak Ibu, ya istilahnya pontang-pantingnya itu ya di 6 bulan pertama itu. Nah, jadi kalau kita mau bangun momentum Bapak Ibu, ya ini yang harus kita lakukan. Kalau bisnis kita mau lepas landas, ya ini Bapak Ibu targetnya. Dan sebenarnya Bapak Ibu sederhana, kalau Anda mau rekrut orang 30 orang Bapak Ibu dalam 6 bulan, itu kalau di rata-rata sebulan 5 loh. Nah, sebulan 5 Bapak Ibu, Anda cukup presentasi minimal sehari 2 kali aja. Sehari 2 kali, itu udah cukup. Itu udah cukup. Ya, sebenarnya nggak berat Bapak Ibu. Nah, jadi makanya penting Anda set. Jadi, kalau Anda betul-betul membangun momentum, minimal sehari targetkan 2 kali presentasi. Ya, maka Anda akan bisa membangun momentum bisnis Anda. Ya, dan ini juga salah satu network marketer dunia Bapak Ibu ya, Eric Worre ya, dia menjelaskan mengenai angkanya ya. Jadi Anda bisa lihat di layar itu ya, 70% dari orang yang kita rekrut itu adalah consumer, pelanggan biasanya. 20%-nya social enrollers ya, 5%-nya retailers, 3% recruiters, dan 2% super recruiters. Jadi super recruiters itu ya bisa dibilang leader yang kita cari tadi Bapak Ibu. Dan super recruiter rata-rata merekrut 27 orang, yaitu sekitar 70% distributor berasal dari super recruiters. Nah, jadi istilahnya itu ya leader tadi Bapak Ibu ya, itu yang akan membuat bisnis kita berkembang. Nah, makanya jadi satu leader itu sangat berharga sekali Bapak Ibu sekalian ya. Nah, bahkan ini ada angka-angka juga dari network marketer dunia, salah satunya Mark Yanel ya. Beliau ini penulis buku dari tahun pertama di network marketing ya. Jadi Anda bisa lihat Bapak Ibu ya, dalam 1 bulan Mark Yanel itu mengundang 200 orang ya, dan ada 120 yang janji mau ketemu, dan hanya 70 orang yang bisa dipresentasi. Dan dari 70 Bapak Ibu 13 orang yang join, dan dari 13 orang tadi hanya 1 leader. Dia hanya dapat 1 leader. Tapi Bapak Ibu yang menariknya ini, Mark menerima 50.000 US dollar, sekitar lebih kurang 750 juta per bulan dari leader tersebut. Anda bisa bayangkan nggak Bapak Ibu? Ya, menurut Anda gimana? Ya, 1 leader. Tapi Pak, undang 200 orang Pak, 750 juta, tapi Pak 200 orang, 750 juta Bapak Ibu. Nah, Anda tinggal pilih ya. Jadi kalau Anda mau Bapak Ibu undang, lakukan lebih banyak ya. Ini salah satu angkanya ya, network marketer dunia nih. Ada juga Bill Brett,
founder dari Crown Ambassador di perusahaan MLM-nya Bapak Ibu ya. Jadi dia memiliki income sekitar 6 juta US dollar atau lebih kurang 100 miliar per tahun. Ya, jadi Anda bisa bayangkan sebulan itu rata-rata lebih kurang 10 miliar Bapak Ibu income-nya di MLM. Ya, jadi MLM ini Bapak Ibu, bisnis ini Bapak Ibu itu salah satu memang bisnis yang menjanjikan ya kalau Anda tahu. Nah, makanya ini saya kasih tahu Bapak Ibu ya angkanya. Nah, ini Anda bisa lihat ya, Bill Brett ini melakukan 1.200 presentasi ya dan 300 orang join, 85 aktif, 35 serius dan ada 11 leader. Jadi Anda bisa bayangkan Bapak Ibu ya, dari 11 leader ini yang membuat income-nya menjadi saat ini itu lebih kurang 100 miliar per tahunnya ya. Dari 1.200 presentasi ya, jadi Anda bisa bayangkan Bapak Ibu ya angkanya Bapak Ibu ya. Nah, di bisnis ini kalau kita betul-betul melakukan, nah ini yang akan kita dapatkan. Makanya ya salah satu kelebihan dari MLM adalah yaitu kita mendapatkan yang namanya passive income. Nah, caranya gimana ya? Ini Bapak Ibu prinsipnya Anda harus tahu, Anda harus lakukan dengan jumlah yang banyak ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saya mau tekankan, satu leader itu sangat-sangat berharga, sangat-sangat berharga sekali Bapak Ibu. Makanya ya lakukanlah jumlahnya lebih banyak supaya Anda betul-betul menemukan. Jadi bukan ya pakai prinsip, kan banyak orang itu yang suka jalankan bisnis ini pakai prinsip ekonomi Bapak Ibu. Usaha sekecil-kecilnya, hasil yang sebesar-besarnya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu ya, itu nggak bisa Anda gunakan di bisnis ini. Ya, bisnis ini hukum yang berlaku adalah hukum tabur tuai. Makin banyak Anda menabur, makin banyak Anda menuai. Ya, jadi kalau Anda menaburnya sedikit, presentasinya cuma 10, 5 bahkan berharap ada satu leader yang sukses, bahkan ada 4 kaki gitu ya, wah Bapak Ibu udah lupain aja lah ya, lupain aja. Jadi kita harus betul-betul melakukan dengan jumlah yang cukup Bapak Ibu ya, jumlah yang cukup, baru kita bisa memiliki yang namanya leader, dan itu yang bisa membuat kita passive income. Jadi sekali lagi poinnya Bapak Ibu apa? Yang penting banyak Bapak Ibu, itu aja di bisnis ini. Bisnis MLM ini cuma masalah banyak-banyakan aja Bapak Ibu, bukan masalah pinter-pinteran Bapak Ibu. Kalau masalah pinter-pinteran, nah udah banyak Bapak Ibu orang-orang yang lulusan S3 ya, S-teller, S-tong-tong itu sukses. Tapi kenyataannya Bapak Ibu di bisnis ini, bahkan ya itu tadi, orang yang latar pendidikannya pun nggak ada pun bisa sukses. Kenapa? Karena dia lakukan dengan jumlah yang banyak Bapak Ibu. Karena bisnis MLM cuma bicara jumlah, sekali lagi ya. Nah Bapak Ibu, penting ya, ini yang perlu Anda ingat ya. Nah, kalau Anda lakukan bisnis ini, ada yang namanya istilah SW4. Ya, SW4 itu apa? Samuel. Jadi ada beberapa orang yang mau. Dan someone, ada beberapa orang yang nggak mau. Nah, kalau nggak mau, so what? Ya, emang kenapa? Gitu ya. Dan SW yang terakhir, Bapak Ibu, someone waiting. Ada satu orang yang menunggu Anda, Bapak Ibu, di belakang sana. Yang penting apa? Ya, Anda mesti cari. Lakukan ya. Jadi jangan baperan Bapak Ibu jalankan bisnis ini, ditolak satu ya, aduh kok bisnisku nggak jalan ya, padahal baru 1 kali presentasi Bapak Ibu ya. Nah, lakukanlah dengan jumlah yang banyak. Dan Bapak Ibu, ada seorang motivator terkenal dunia juga dari India ya, namanya Shiv Khera. Beliau mengatakan adalah seorang pemenang bersedia kerja ekstra di saat sulit. Ya, kita tahu Bapak Ibu ya, di kondisi pandemi seperti ini ya, kondisi bukan tambah gampang ya, kondisi memang sulit. Tapi fakta menunjukkan, tadi MC juga sudah cerita bahwa bisnis ini justru bisa eksis, bahkan Bapak Ibu memecahkan rekor lagi. Kenapa? Karena Bapak Ibu, mental orang-orang yang ada di bisnis ini Bapak Ibu itu betul-betul mental pemenang. Ya, jadi kalau Anda jalankan bisnis ini dengan mental seorang pemenang Bapak Ibu, ya, Anda lakukanlah bisnis ini justru bukan di saat yang nyaman. Ya, kalau di kondisi nyaman ya semua orang juga bisa Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang itu istilahnya nenek-nenek pun bisa kalau lagi nyaman. Ya, tapi Bapak Ibu pada saat kondisi sulit, nah, mau nggak Anda lakukan lebih bisnis ini? Mau nggak Anda kenalkan bisnis ini ke lebih banyak orang lagi? Ya tentunya dengan jumlah penolakan yang lebih banyak. Tapi ingat Bapak Ibu, dengan penolakan yang semakin banyak, maka Anda akan ketemu dengan orang-orang pemain-pemain aktif Bapak Ibu ya, leader-leader aktif yang juga peluangnya semakin besar. Ya. Nah, itu yang saya bisa sharingkan untuk Anda malam hari ini. Nah, jadi Bapak Ibu fokuslah ke jumlah, ya, bukan merubah cara. Sistem yang sudah disiapkan oleh support system kita, One Vision, itu sudah. Jadi support system kita sudah menyiapkan strategi yang sudah teruji dan sudah terbukti. Jadi fokuslah Bapak Ibu dengan jumlah. Kalau Anda lakukan dengan jumlah yang besar, Anda bangun momentum bisnis Anda, saya percaya 1-2 tahun lagi Anda akan menjadi pemenang berikutnya. Sukses buat Anda semua.